Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat Diwa di mana saja berada, selamat berjumpa kembali dalam channel Sahabat Diwa ya, suatu channel yang khusus ya, membahas topik-topik pendidikan dari A sampai Z ya. Saat ini ya sudah sampai di tangan saya sebuah buku ya, ini buku dari Pak Zulkarnain ya, Zulkarnainidiran ya. Terima kasih Pak, bukunya sudah sampai di tangan saya. Judul bukunya Menggamit Dunia Pendidikan. Ini bukunya ya. Ini bukunya sudah sampai di tangan saya, sudah saya baca. Terima kasih Pak, sangat bermanfaat bukunya, terutama bagi saya sebagai guru dan pengelola dunia pendidikan. Kata Pak Zul, menggamit dunia pendidikan itu artinya mengkritik dunia pendidikan, tapi mengkritiknya tidak terlalu keras ya. Artinya mencubit sedikit tapi tidak sakit ya. Jadi mungkin karena Pak Zul ini praktisi, guru sampai widyaswara, ini kritiknya tidak terlalu pedas ya, tidak terlalu keras ya, tapi cukup menggelitik ya, cukup membuat kita geli-geli membacanya. Jadi menurut saya buku ini sangat cocok untuk dibaca oleh guru, kepala sekolah, orang tua ya, komite, dinas pendidikan dan kementerian ya, karena buku ini isinya sangat lengkap ya, hasil rekaman pengalaman Pak Zulkarnaini selama 30 tahun lebih ya sebagai praktisi pendidikan ya, sangat perlu dibaca oleh bapak dan ibu guru atau semua yang terlibat di dalam pengelolaan dunia kependidikan kita ya. Kita baca, kita lihat dulu siapa Pak Zulkarnaini ini ya. Saya membacanya di bagian riwayat penulisnya ya. Pak Zulkarnaini adalah seorang guru dulu awalnya ya. Lahir di Mae ya, di Mahat daerah 50 kota ya, daerah Suliki ya. Kemudian pendidikannya sampai ke IKIP Padang ya, S1-nya. Kemudian karirnya bisa dari menjadi guru sampai ke widyaswara di LPMP ya. Itu dilakoni selama puluhan tahun ya. Nah, ada tertulis di sini, silakan nanti dibaca ya. Prestasi puncaknya tahun 1992 ya, menjadi guru teladan 1 tingkat nasional ya, SLTP ya, tahun 1992. Ini ada tertulis di sini, silakan nanti Bapak Ibu baca. Kalau melihat rekam jejak ya, pengalaman serta praktek yang dilakukan oleh Pak Zulkarnaini, maka buku ini adalah ditulis dengan pengalaman yang sangat pekat ya, ditempa itu ya, hingga layak nanti dibaca oleh semua pengelola pendidikan ya, atau semua orang yang terlibat dalam dunia pendidikan ya. Karena pengalaman ini bisa dijadikan pengetahuan atau contoh ya, untuk mengambil langkah-langkah strategis dalam dunia pendidikan kita ke depannya ya. Selanjutnya penulis Pak Zul sini menceritakan ya, mengapa dia menulis buku ini ya, dan bagaimana cara dia menulis buku ini. Buku ini setebal 356 halaman ya, 356 halaman, sehingga berisi 50 artikel. Aduh, 50 artikel yang pernah ditulis di koran-koran nasional, haluan Singgalang ya, khusus mengenai pendidikan ya, sejak tahun 80-an ya sampai tahun 2000-an. 50 artikel yang sebagian besar berupa kritik itu diedit kembali, disusun menjadi buku. Dan setelah saya baca ya, sangat penting buat kita, terutama sebagai pedoman ya, mengambil langkah-langkah strategis dalam mengambil kebijakan dalam dunia pendidikan kita ke depannya ya. Apa saja isi buku ini ya? Buku ini berisi 50 bagian ya, 50 artikel ya. Di antara lain ya, permasalahan-permasalahan di dunia pendidikan yang terjadi dari tahun-tahun 80-an sampai tahun 2000-an ya. Yang pertama dulu pernah ya, bahkan sampai sekarang ya, kasus ini masih hangat ya.
jam mengajar guru tidak cukup 24 jam sehingga tidak bisa disertifikasi. Akhirnya guru itu hanya menerima gaji saja, tidak bisa dia menerima tunjangan seperti teman-teman lainnya. Padahal dia sudah punya sertifikat, sudah ikut pelatihan ya. Menurut undang-undang guru dan dosen dia sudah berhak menerima sertifikasi, tunjangan sertifikasi, tetapi karena jumlah jam mengajarnya tidak cukup 24 jam sehingga dia tidak bisa menerima sertifikasi. Disinilah ya kadang-kadang di sekolah itu terjadi ya cemburu ya antara guru yang mendapat tunjangan sertifikasi dengan guru yang tidak mendapat tunjangan sertifikasi, karena jumlah jam dibagi itu kadang-kadang tidak merata pembagiannya ya. Dan ini terjadi dari awal mulai sertifikasi diterapkan sampai sekarang ya. Bahkan masih ada sampai sekarang guru-guru itu yang mencari jam ke sekolah lain. Jadi tidak fokus dia di satu sekolah untuk mendidik anak-anak kita. Dan ini permasalahan ini dikupas oleh Pak Zul di dalam bukunya ya, di dalam buku ini ya. Judulnya Guru dalam Dilema, halaman 15. Jadi nanti lihat ke daftar isinya. Silakan Bapak dan Ibu baca atau bagaimana peristiwa ini terjadi dan bagaimana Pak Zul mencarikan solusinya. Ada di buku ini ya. Silakan dibaca nanti ya. Kemudian bagian kedua di dalam buku ini juga dikupas ya berbagai masalah pendidikan ya, berbagai ketidakadilan yang terjadi dalam dunia pendidikan kita ya. Apa itu ketidakadilannya? Antara pengambil kebijakan dengan pendidik dan peserta didik ya. Ini baik dalam segi administrasinya ataupun praktisinya ya. Dapat dijumpai di dalam buku ini. Selanjutnya ada juga ya perbedaan antara tatanan teoritis dengan praktis ya. Dalam buku ini juga dikupas. Di satu segi pemerintah menyampaikan teori-teori sangat teoritis, lalu para guru di bawahnya sebagai praktisi harus melaksanakan, sehingga sering tidak nyambung antara teoritis dengan praktis di lapangan ya. Dan jadi korban adalah pendidik dan para peserta didik ya. Kemudian di bagian lain ya ada juga dibahas oleh Pak Zul, guru berlari kepala sekolah jalan di tempat. Ini juga menarik ya. Ini ditulis di sini, saya sudah kasih stabilo ya. Guru berlari kepala sekolah jalan di tempat. Kan banyak sekarang guru-guru kita yang kreatif ya, yang punya ide-ide, tetapi kepala sekolahnya karena terlalu teoritis, terlalu berpegang kepada aturan. Akibatnya apa? Akibatnya banyak guru-guru yang lebih cepat dari kepala sekolahnya, sehingga terjadi benturan-benturan di sekolah itu. Nah, ini bagaimana mengatasi atau memberikan solusi seperti ini di sekolah? Silakan baca ya, Pak Zul menguraikannya dengan lancar dan mengalir sekali di dalam artikel yang terdapat di dalam buku ini ya. Sehingga buku ini layak dibaca, terutama oleh guru dan kepala sekolah ini ya, oleh semua yang terlibat di dunia pendidikan kita ya. Di bagian lain, saya juga sangat tertarik dengan tulisan ini ya, yang sampai sekarang juga masih terjadi ya, walaupun dari tahun 80 sampai 2000 ditulis oleh Pak Zul. Sampai sekarang ada sebuah judul yang sangat menarik saya ya, yaitu judulnya Pengayaan atau Penganiayaan. Nah, ini ya, pengayaan atau penganiayaan. Ini apa maksudnya? Dulu kan anak itu supaya kaya dia disuruh belajar sore ya, untuk mempersiapkan ujian UN dulu namanya ya. Jadi belajar pagi, belajar sore, sehingga anak-anak itu dipaksa dalam tanda kutip ya oleh guru dan orang tua atau oleh kebijakan. Anak-anak dipaksa belajar dari pagi sampai sore ya, sehingga Pak Zul membuat judul sini penganiayaan atau pengayaan ya, karena siswa dipaksa duduk belajar dari pagi sampai sore ya. Itu apakah pengayaan atau penganiayaan ya? Tapi setelah dievaluasi oleh pemerintah, ternyata seperti itu kan sekarang UN itu sudah dihapuskan. Ternyata tidak efektif yang membuat anak belajar sepanjang waktu dengan istirahatnya sedikit tanpa refreshing ya.
Apalagi kita guru-gurunya belum berpengalaman untuk menghadapi cara-cara seperti itu ya. Apakah hal ini masih berlangsung sampai sekarang? Penganiayaan atau pengayaan ini ada ya. Sekarang sudah mulai diterapkan 5 hari belajar, 5 hari kerja ya, seperti pegawai kantoran ya. Di anak-anak disuruh belajar dari Senin sampai Jumat, dari pagi sampai sore, sepanjang waktu. Ini juga bagian dari pengayaan atau penganiayaan. Apakah mungkin tahan seorang siswa SMP atau SMA itu duduk ya, dari pagi sampai sore ya, dengan metode-metode belajar yang menjemukan itu ya? Dan apakah sudah ada kajian ya, sehingga sehingga hasil belajar itu lebih bagus ya. Jadi ini perlu juga dievaluasi apa yang ditulis oleh Pak Zul tahun 2000-an ini sampai sekarang masih relevan ya. Perlu dikaji lagi ya, apakah siswa itu belajar 5 hari seperti orang kerja kantoran ya. Kalau informasi yang kita terima tuh di Finlandia, negara yang sangat terkenal maju pendidikannya, anaknya belajar 2 jam refreshing, dan itu tanpa PR lagi ya. Nah, jadi sedangkan anak-anak kita suruh belajar dari pagi sampai sore non-stop, ditambah lagi PR. Apakah kita mau menciptakan anak-anak yang jadi robot ya? Dan ini perlu dievaluasi. Silakan baca artikel Pak Zul di salah satu pasal di dalam buku ini ya, judulnya pengayaan atau penganiayaan. Nah, oke. Saya sangat tertarik dengan judul-judul seperti ini ya. Kemudian juga membahas tentang perubahan kurikulum. Ya, kalau sekarang kurikulum Merdeka, kalau dulu ada kurikulum 2013. Apakah perubahan kurikulum itu mengguncang dunia pendidikan ya? Banyak komentar-komentar tentang ini ya. Apakah kurikulum Merdeka itu lebih baik dari kurikulum 2013? Ayo kita baca ya, baca di buku ini ada di sini artikel yang khusus membahas tentang kurikulum ya. Dan banyak lagi ya, ada sekitar 50 artikel di dalam buku ini yang bisa Bapak Ibu baca ya. Terutama mengenai kepemimpinan kepala sekolah juga sini, karena Pak Zul ini pengawas Widya Iswara, jadi dia juga banyak menulis tentang artikel-artikel tentang kepala sekolah. Sini banyak ya, ini artikel-artikelnya bisa dibaca di sini juga. Sini ada 50 artikel ya. Salah satu mengenai kepala sekolah itu dah mutu pendidikan, juga mutu kepala sekolah. Jadi kalau sekolahnya bagus, berarti kepala sekolahnya juga bagus ya. Jadi tergantung kepada mutu kepala sekolahnya, mutu pendidikan itu ya. Kualitas kepala sekolah menentukan kualitas. Nah ini ya. Wakil kepala sekolah sebenarnya jabatan apa? Jadi kritik-kritik seperti ini ya, ditulis oleh Pak Zul. Kemudian juga mengenai supervisi ya. Ya, sekolah-sekolah eksklusif ya. Jadi sekali lagi juga pembinaan karir guru ya, guru perlu dimotivasi. Ada mengenai mutasi guru. Jadi sini banyak sekali, ada 50 artikel. Silakan ya Bapak Ibu baca ya, buku Menggamit Dunia Pendidikan yang ditulis oleh Pak Zulkarnaini, seorang penulis, seorang guru, seorang praktisi pendidikan kawakan yang berpengalaman lebih dari 30 tahunan ya, bahkan mencapai puncak ya karirnya sebagai guru teladan 1 tingkat nasional ya. Sangat bagus dibaca. Saya sebagai guru, saya sendiri sebagai guru berterima kasih dengan adanya buku ini bisa saya baca. Saya bisa melihat bagaimana pengalaman Pak Zul dan dijadikan contoh dalam diri saya ya. Terima kasih ya. Mudah-mudahan buku yang ini bermanfaat untuk dibaca dan dipraktekkan dalam dunia kependidikan kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.